bisa disilang. Bahkan sekarang ini kan 50% ya meja kapasitasnya, kemudian cuci tangan. Bahkan tempat kami itu bekerja sama dengan BNPB Jatim menyediakan masker gratis untuk pembeli yang kemungkinan pada waktu ini tidak membawa masker. Seumpama Mas Kolil ke sana lupa bawa masker, monggo Mas, ambil aja gratis. Kami beri seperti itu. Itu sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang begitu. Jadi monggo yang mungkin ketinggalan, mungkin yang kemudian keluar dari mobil lupa maskernya masih di mobil, kami lihat, Pak nggak pakai masker. Kami tanya, maaf Bapak Ibu, apakah ada masker? Oh ketinggalan. Apa boleh? Kami beri Bu, ini gratis. Oh ya makasih. Kami beri. Baik, selama PPKM ini diberlakukan, apakah khususnya di tempatnya Pak Wahyu nih ya, apakah ada yang ngontrolin gitu Pak? Misalkan nanti ada pelanggan yang ternyata nggak pakai masker ataupun tidak menjaga jarak, itu nanti ada yang menegur atau gimana? Sejauh ini apakah ada? Iya, pasti itu Mas. Beberapa kali dari tim Satgas baik Pemkot Surabaya maupun Pemprov itu tempat kami juga sering lewat. Tapi saya sampaikan ke teman-teman pegawai, tolong diingatkan pembeli kalau seumpama nggak pakai masker kita kasih, kalau seumpama mau tempat duduknya berdempetan jangan, kita kan sudah harus tahu seperti itu ya. Baik. Alhamdulillah para pembeli itu juga paham ya, maklum kondisi seperti ini. Jadi alhamdulillah tempat kami sampai saat ini tidak ada Mas, dalam tanda kutip peringatan kan sebelum sanksi ada peringatan ya. Baik. Peringatan tidak pernah, apalagi sanksi tidak ada. Berarti selama ini tidak pernah ada teguran sama sekali begitu ya Pak? Ya, mungkin kenapa nggak sampai seperti itu, kami selalu mengupdate, kami selalu lewat medsos itu apa yang terjadi di kedai itu kami share, kami segala macam. Jadi aktivitas pegawai, aktivitas pembeli kami tahu seperti ini ya di media sosial. Oh kami selalu menerapkan ini, mungkin juga terpantau ya seperti itu. Baik Pak Wahyu, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dialog Aula akan segera kembali. Screenshot.
selaku owner dari kedai ketan Punar, begitu ya Pak? Jadi kita akan lanjutkan nih Pak. Berbicara tentang dampak dari pandemi sendiri kan memang tidak hanya menyerang para pelaku usaha UMKM kecil, namun bahkan perusahaan besar pun juga akan ada dampak gitu ya. Baik. Bagaimana cara Pak Wahyu ini tetap termotivasi atau tetap bangkit mau jualan hingga detik ini? Apa ya Mas, karena saya memikirkan para karyawan, kalau kasihan mereka kalau sampai tidak bisa bekerja, apalagi mereka itu kan banyak juga yang masih kuliah, banyak juga yang kemudian protolan SMA, seperti itu masih muda-muda. Kalau seumpama saya tidak termotivasi, tidak ada niatan untuk jual, lebih memilih ya wes lah, aku tak tutup 1 bulan dulu atau 2 bulan dulu, kondisi seperti ini, untung saya juga berkurang, buat apa saya biaya operasional lebih besar, lebih baik saya off dulu. Saya berpikir ya sudahlah, sak piro-piro seberapapun hasilnya, saya syukuri, yang penting masih bisa jualan, yang pertama, kedua masih bisa menggaji pegawai. Masih bisa menggaji pegawai. Iya, itu aja Mas. Ya. Apakah Pak Wahyu juga memanfaatkan misalkan sekarang kan selama pandemi kan yang tinggi itu malah jual online begitu? Iya. Pak Wahyu juga? Oh iya, kami online juga, jadi memanfaatkan aplikasi ya, seperti driver-driver online seperti itu kan. Kemudian ini Mas, di tempat kami itu sering mengadakan acara-acara, utamanya seperti hari-hari besar, kemerdekaan, bulan puasa, kemudian coblosan kemarin kami membuat acara. Jadi biar apa ya? Biar diketahui oleh khalayak. Seperti yang terbaru kemarin itu adalah Pilkada Surabaya, itu kami menggratiskan siapapun pembeli yang sudah mencoblos asalkan menunjukkan tinta di jarinya. Gratis satu porsi, gratis satu porsi. Mas Kolil ke sana, Pak saya sudah nyoblos. Oh iya, nanti saya bakalan ke sana Pak. Oh iya, seperti itu. Jadi biar diingat orang, biar dianu ya, biar seperti. Kemudian kemerdekaan juga itu kami membuat ketan merah putih. Bahwa ini memeriahkan kemerdekaan, gratis juga. Berarti itu usaha yang cukup berdampak juga nanti Pak terhadap usahanya Pak Wahyu. Ya, istilahnya apa ya? Kayak kita menabur bibit, 1.000 menabur, minimal ada yang tumbuh lah, ada yang kembali, ada yang anu ya Mas ya. Namanya upaya kita kan. Apalagi kalau upaya aja belum tentu berhasil, apalagi kalau diem nggak ada upaya. Baik Pak Wahyu, kalau kita lihat sih sebenarnya selama pandemi ini, apalagi diterapkan PPKM, banyak pelaku-pelaku usaha itu yang gulung tikar, tutup, baru buka 2 bulan, nggak sampai 3 bulan udah tutup lagi karena harus ada PPKM, entah itu pelanggannya sepi begitu. Dan ini apa ya, sesuatu hal yang tidak diinginkan begitu. Betul. Dari Pak Wahyu sendiri sebenarnya apakah sudah puas sih Pak dengan pendapatan yang didapatkan Pak Wahyu hingga detik ini, karena melihat banyak orang yang merosot begitu Pak? Jujur saja Mas, ya pastinya saya nggak puas ya, saya sedih jujur saja, tapi rasa bersyukur mengalahkan itu semua. Bersyukurnya sampai saat ini alhamdulillah masih bisa dan boleh jualan. Kalau tidak boleh, saya pernah tutup 2 bulan, tidak boleh jualan. Kenapa? Karena Jalan Raya Darmo itu ditutup begitu ya? Jam 7 malam tutup loh. Lah, saya jualan apa? 2 bulan saya tutup. 2 bulan. Pernah nyoba online Pak pada masa ditutup itu Pak? Pernah, tapi tidak seperti ketika orang datang, karena kami memang menyajikan tempat untuk datang. Iya, baik. Dan ketika makan ketan, tidak hanya makan ketan, kalau minumnya, segala macam itu yang kami ambil dari situ, minumnya segala macam. Kalau hanya ketan saja, tipis kan Mas? Apalagi hasilnya ditambah dengan suasana dan betul. Musik-musik. Kalau datang ke sana kan bisa tambah, oh enak, tambah. Tapi kalau bungkus 5, udah pulang nggak tambah lagi. Iya, betul Pak. Iya. Oh ya Pak, menurut Pak Wahyu sendiri ini sebenarnya PPKM kan sebenarnya dulu pada 1 bulan yang lalu, tepatnya 9 Februari 2021 baru pertama kali diberlakukan PPKM yang rencananya diberlakukan selama 2 minggu. Betul. Tapi kenyataannya diperpanjang lagi. Iya. Hingga saat ini diperpanjang lagi. Betul. Apakah menurut Pak Wahyu ini terlalu lama? Jadi begini Mas,
untuk mungkin sekedar cerita aja. Selama ini sejak hampir setahun yang lalu pandemi itu, Raya Darmo itu yang kami persoalkan adalah penutupan jalannya. Penutupan jalan. Raya Darmo selama hampir 1 tahun tutup 4 kali. Awal Maret, akhir April, kemudian Juni, kemudian PPKM ini ditutup Raya Darmo itu. Baik. 4 kali. Nah, ini sebetulnya kan penutupan jalan ini adalah kebijakan lokal. Yang menutup jalan siapa? Polisi, Polrestabes. Apakah tidak bisa diambil kebijakan tidak menutup jalan? Karena pada waktu itu kami mencermati alasan penutupan jalan ini karena banyak kerumunan orang-orang bersepeda. Ngewes malam loh. Apakah tidak bisa yang bersepeda itu dihalau, disuruh jalan terus? Satu. Kemudian Taman Bungkul itu sejak pandemi juga sudah di garis kuning, orang tidak boleh masuk ke situ. Di mana lagi ada kerumunan? Kan tidak ada. Tapi kenapa sampai saat ini Jalan Raya Darmo tiap malam itu ditutup? Itu yang kami soalkan. PPKM, PSBB monggo silahkan, tapi jangan menutup jalan. Tapi kalau boleh tahu di sana yang jualan apakah hanya Pak Wahyu dan apakah juga banyak yang jualan? Tidak hanya melulu pelaku kuliner, Mas, tapi tempat usaha seperti hotel Baik. juga sambat. Berimbas. Iya, kan tidak ada tamu yang masuk juga. Kemarin juga ngobrol-ngobrol teman-teman juga seperti itu. Ada tempat usaha lain juga produk dari luar negeri juga ditutup karena Raya Darmo saja sama Tunjungan yang ditutup. Ditambah kemudian belakangan ini adalah Majen Sungkono. Iya. Kok hanya 3 itu? Apa corona itu lewatnya Raya Darmo kok ditutup gitu loh? Dan itu terjadi selama 2 bulan, begitu ya Pak? 2 bulan. Iya, Itu mulai dari jam tutup. Awalnya ditutup itu jam 8 malam, Sabtu Minggu jam 8 malam. Padahal kalau tempat usaha itu kalau bilang Sabtu malam atau weekend itu adalah rame-ramenya, peak seasonnya di situ. Lah kami oleh Perwali diperbolehkan buka sampai jam 22. Tapi gara-gara penutupan jalan jam 20.00 kami tidak ada pembeli. Jadi istilahnya boleh jualan, tapi pembeli nggak bisa datang. Ini kan rancu, itu loh. Ya. Apakah yang Pak Wahyu rasakan pada saat itu? Pada saat jalan ditutup, apakah dari Pak Wahyu dan juga mungkin beberapa orang yang juga jualan di daerah situ juga pernah melakukan usaha ataupun melapor kepada polisi untuk meminta keringanan biar usaha jalannya tidak ditutup gitu Pak? Iya, alhamdulillah beberapa teman media membantu untuk mensosialisasikan ini kepada pemangku kebijakan. Saya sempat istilahnya tanda kutip komplain karena katanya yang ditutup Raya Darmo, tapi pada waktu itu yang ditutup Ciliwung, jadi akses masuk ke tempat kami tidak bisa. Setelah saya coba komunikasi, akhirnya alhamdulillah jalan Ciliwung dibuka, benar Raya Darmo. Apakah sebelum ditutup itu memang dikasih pemberitahuan ataupun surat edaran atau? Iya betul, surat edarannya yang ditutup Raya Darmo sama, yang ditutup Jalan Kanginan. Iya baik. Kemudian Wijaya Kusuma ditutup. Nah ini mau masuk ke sini lewat mana? Kan lucu kan? Baik. Kalau Kanginan jangan Kanginan aja yang ditutup, jangan nutupnya mulai Wijaya Kusuma. Itu yang kami soal akhirnya diperhatikan. Ya alhamdulillah Raya Darmo yang ditutup. Baik. Dan jamnya penutupan akhirnya juga berubah. Semula Sabtu Minggu sampai jam 20.00, sekarang sudah menjadi 22. Ya alhamdulillah Mas. Itu. Ya. Baik Pak Wahyu, ketika kita berbicara tentang kerumunan ataupun keramaian di tempat usaha ya, apalagi pada masa COVID pandemi saat ini, itu kan sebenarnya Pak Wahyu yang Pak Wahyu rasakan itu sebenarnya kebahagiaan ataupun kecemasan. Tapi jangan dijawab dulu. Iya. Rehat terlebih dahulu, jangan kemana-mana pemirsa, Dialog Aula akan segera kembali. Inovasi. Oh ya.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Dialog dan masih bersama dengan narasumber kita yaitu Pak Wahyu Dermawan selaku owner dari kedai ketan punel, begitu ya Pak? Iya. Kita tadi barusan berbincang mengenai kerumunan ataupun keramaian di tempat usaha Pak. Sebenarnya yang Pak Wahyu rasakan ini bahagia atau cemas sih? Di sisi lain, kenapa harus bahagia? Banyak yang beli. Tapi cemas, COVID-nya ini malah gimana nanti? Iya, rasanya ini kayak film aja H2C ya, harap-harap cemas. Berharap pembeli banyak yang datang, cemasnya kalau mereka itu kemudian enggan untuk diatur. Apa? Mohon maaf ya, ini kan berhubung lebih dari 5 orang mungkin di sebelah sana. Loh Mas, ini ketemu konco lawas, reunian lah salah. Kakak nek dirahasia kan. Ya sudahlah, kami juga ya Pak, monggo, tapi nanti kalau seumpama tambah lagi temannya yang datang, mau ya Pak ya di meja satunya, yang penting ada jaga jaraknya Pak, bukan satu meja banyak orang. Yo Mas, seperti itu kan kami juga harus lihat situasi ya Mas ya. Kalau mungkin siang hari ketika kedai kami belum terlalu ramai ya sudahlah, monggo nggak apa-apa. Tapi kalau sudah malam, sudah mulai ramai, kami mencoba untuk bersikap ya tegas lah Mas kepada pembeli, karena biar sama-sama enaknya. Kami juga sempat menyampaikan, mohon maaf ya Bapak Ibu, aturannya seperti itu, bukan kami yang meminta tapi aturannya seperti itu Pak. Tapi pelanggan yang bandel itu memang banyak ya Pak? Artinya Ada lah Mas, menyampaikan iya baik, betul, tapi masih saja ya mengikuti. repotnya kan pembeli itu adalah raja, jadi gimana kita melayani raja itu kan, ya harus tetap merendah lah, kita harus di bawah mereka. Wong dia yang membawa uang ya. Iya benar sekali. Baik nih Pak Wahyu, ini kan sudah ada vaksin nih, Iya. dan sudah mulai diterapkan bagi garda terdepan lansia. Nah, apakah adanya berita tentang vaksin ini memunculkan optimis baru buat Pak Wahyu atau gimana? Iya, betul Mas, kami optimis dan saya sudah melakukan beberapa upaya ya. Satu diantaranya kan kami tergabung dalam Paguyuban Pedagang Makanan Surabaya. Kami sudah mengajukan surat hearing kepada DPRD Surabaya dan insya Allah besok Rabu itu kami dipanggil hearing oleh Dewan di Komisi B. Jadi yang ingin kami sampaikan, yang pertama, apakah kami pelaku usaha kecil ini bisa mendapatkan vaksin prioritas? Kenapa kok harus mendapatkan atau kami minta vaksin prioritas? Karena kami setiap hari bertemu, bersinggungan dengan pembeli dengan masyarakat. Loh, begitu ya? Iya, kami seperti itu. Nah, yang kedua, kami tidak hanya serta-merta divaksin saja, tapi ketika kami sudah divaksin, kami akan menempelkan stiker menerangkan bahwa pegawai kami, tempat usaha ini sudah divaksin. Minimal pembeli atau masyarakat yang datang, oh nyaman ya, tidak ragu atau oh insya Allah saya nggak ketularan dengan pegawai itu kok sudah divaksin. Kalau pembeli datang, ada transaksi, ekonomi akan berputar Mas. Itu yang kami inginkan seperti itu. Tidak seluruh pelaku usaha harus seperti itu, tapi minimal ada beberapa titik yang dibegitukan. Jadi Surabaya bisa menjadi pelopor untuk ini, untuk menempelkan vaksin, stiker vaksin atau banner di tempat-tempat usaha. Biar apa? Biar orang juga nyaman, saya sendiri pelaku usaha juga nyaman, pembeli juga nyaman ketika bertransaksi itu, iya. Pelanggan itu merasa aman. Nah, gitu ya, betul. Apalagi sudah terpampang, sudah divaksin. Kan di warung ini semua karyawan. Nah, sudah divaksin. Begitu ya? Yang nempel kan dari pihak Satgas tentunya kan ya, bukan saya yang nempel kan. Berarti kan sudah. Ini sangat menarik sekali Pak. Kalau misalkan semoga lah nanti juga bisa prioritaskan begitu sama pemerintah. Mungkin juga terkait dengan inovasi-inovasi selama diberlakukannya PPKM ini, apa saja sih Pak sebenarnya? Inovasi yang kami lakukan, satu pastinya sama dengan pelaku-pelaku usaha yang lain yang memanfaatkan jasa teman-teman driver online. Yang kedua, kami mencoba merubah kemasan ketan ini menjadi hantaran. Jadi kalau seumpama Mas Khalid ini ceweknya ulang tahun, dikasih kado ya berupa ketan. Dikasih jumlahnya berapa terserah, monggo, mau 5 mau 10 mau rasa apa saja silakan kita kemas seperti hantaran pengantin itu sebagai
Satu, bingkisan ulang tahun bisa, bingkisan ucapan selamat atau apa gitu. Seperti itu yang kami lakukan, salah satunya. Kemudian menghadirkan menu-menu baru yang sesuai yang saya sampaikan tadi. Kalau sekarang ini seumpama beberapa waktu lalu musim mangga, ada kami ketan mangga. Seperti sticky rice yang di Thailand itu ya, ketan mangga. Yang ada topping betul. Gitu Nah, ini Ramadan nanti ketan kurma. Ini menarik sekali gitu. Saya malah pengen nyoba nanti. Monggo. Iya, baik. Kalau nggak enak nggak usah bayar. Walah, saya bilang nggak enak aja, Pak. Oh iya, yang bayar temennya nanti ya. Baik, siap. Oke, Pak Wahyu nih, terkait inovasi yang sudah dilakukan tadi, bagaimana dengan tingkat berhasilannya begitu? Kadang ada juga yang istilahnya nyantol ya Mas ya, tertarik. Tapi artinya apa? Ini juga sebagai bensin buat kami, biar kami tetap semangat. Kami melakukan inovasi, tidak diem saja. Karena kompetitor kami di luar juga melakukan itu. Kalau kami hanya diem saja, habis Mas. Artinya selama pandemi ini kita harus selalu berinovasi. Iya, betul. Dengan betul. Gitu ya, Pak. Nggak inovasi aja nggak dapat apa-apa. Kalau nggak inovasi sudah gimana lagi? Selama pandemi ini justru inovasi-inovasi itu semakin berdatangan gitu. Betul, dituntut itu. Ya, baik, Pak Wahyu, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan baik untuk mungkin pemerintah ataupun dari masyarakat sendiri, harapan dan apa yang mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Wahyu selaku pelaku dari owner ketan Punel ini gitu, Pak. Yang pertama mungkin saya sampaikan sekali lagi terkait kebijakan lokal ya, mohon kepada pemangku kebijakan lokal ini lebih memperhatikan kebijakan yang dibuat, tidak serta-merta harus ikut-ikutan seperti menutup jalan seperti itu, tidak perlu ikut-ikutan. Kan pusat aturannya PPKM kan tidak mengharuskan tutup jalan. Iya. Yang mengharuskan tutup itu mall sesuai jamnya, ya kan? Pembatasan tempat kuota tempat makannya 50%, itu kan yang dituntut pemerintah pusat itu. Lah pemerintah daerah janganlah membuat aturan-aturan yang merugikan, memberatkan kami. Itu yang pertama. Kemudian vaksin, ya kalau kami boleh berharap kami dapat disebut juga pelayan publik Mas. Karena melayani publik juga kan ya. Ya kalau bisa kami juga dapat prioritas vaksin lah, tanpa mengurangi atau merebut hak kuota vaksin dari pihak-pihak lain. Kami tidak melakukan itu, cuma kami berharap mungkin kami juga bisa dijadikan salah satu prioritas itu. Karena bagaimanapun juga ternyata pelaku usaha kecil seperti kami ini, warung, kopi, angkringan itu menjadi salah satu penggerak roda ekonomi. Buktinya kan kami masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan. Iya kan? Iya. Ini bukti nyata kami bisa bertahan selama setahun ini. Kami nggak pernah merugikan negara. Kami nggak pernah minta apapun ke negara, istilahnya nggak pernah minta apapun. Tapi kami tetap survive dan harus bertahan terus. Berapa orang yang ikut kami? Berapa orang kami menghidupi mereka? Ini kan. Nah, iya, baik, luar biasa sekali Pak Wahyu ini hingga bisa bertahan di tengah kesulitan pandemi hingga saat ini. Baik, Pak Wahyu, terima kasih sudah hadir di Dialog Aula pada saat ini. Terima kasih, saya juga mohon doanya terus agar saya tetap diberi kesempatan untuk bisa jualan dan diperbolehkan tetap jualan. Itu saja. Insya Allah kedepannya lebih baik alhamdulillah. lagi, Pak. Baik, pemirsa, cukup sekian Dialog Aula pada sore hari ini. Saya Muhammad Khalil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.